Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Kudus, melalui sakramen pembaptisan, Engkau telah mengangkat kami menjadi putra-putrimu. Demikian juga melalui sakramen-sakramen yang Engkau curahkan melalui gerejamu, telah menguduskan kami semua, sehingga layaklah kami memperoleh hidup abadi. Ya Allah yang Maha Kudus, kuduskanlah kami semua yang hendak melangsungkan pembelajaran ini, agar proses pembelajaran kami ini bermanfaat bagi kami dan seluruh umat Allah. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Gereja yang Menguduskan atau Liturgia. Adapun kompetensi dasar kita 3.4, memahami tugas pokok gereja sesuai dengan kedudukan dan peranannya sebagai murid Yesus Kristus, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama mendeskripsikan tentang tugas gereja yang menguduskan, yang kedua menjelaskan arti dan fungsi doa dan liturgi dalam gereja, yang ketiga menjelaskan bentuk-bentuk tugas atau tindakan gereja yang menguduskan melalui perayaan-perayaan sakramen dan devosi. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan subtema yang kedua dari bab 3, yakni kaum awam dalam gereja Katolik. Dan hari ini kita masuk dalam bab 4, tugas-tugas gereja. Tugas-tugas gereja ini memiliki 5 subtema. Yang pertama, gereja yang menguduskan atau liturgia. Yang kedua, gereja yang mewartakan kabar gembira atau kerikma. Yang ketiga, gereja yang melayani atau diakonia. Yang keempat, gereja yang bersaksi atau martiria. Dan yang kelima, gereja yang membangun persekutuan atau koinonia. Dan kita akan melihat subtema yang pertama, yakni gereja yang menguduskan atau liturgia. Kita akan mendalami makna doa sebagai sarana pengudusan. Ananda sekalian, pernahkah kalian berdoa secara pribadi atau berdoa bersama dalam keluarga atau di lingkungan masing-masing? Lalu, ketika kamu berdoa baik secara pribadi maupun secara bersama dalam keluarga atau di lingkungan stasimu, apa makna doa bagimu? Lalu apa fungsi doa? Nah, untuk membantu kita semakin memahami dan menghayati apa makna doa, apa fungsi doa, mari kita simak pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus yang berjudul Berteguhlah dalam Iman. Ketika menghadapi aneka kesukaran dalam perutusan evangelisasi, mungkin kalian akan dicobai untuk berkata seperti Nabi Yeremia, "Ah Tuhan, aku tidak pandai bicara karena aku ini masih muda." Tetapi Tuhan akan berkata kepada kalian juga, "Jangan katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, engkau harus pergi." Yeremia 1 ayat 6 sampai dengan 7. Kapan saja kalian merasa tidak cakap, tidak mampu dan rapuh dalam mewartakan dan memberi kesaksian iman, jangan takut. Evangelisasi bukanlah prakarsa kita, dan evangelisasi
tidak bergantung pada bakat-bakat kita. Evangelisasi adalah sebuah tanggapan yang setia dan taat pada panggilan Tuhan. Dan karena itu bukan tergantung pada kekuatan kita, melainkan pada kekuatan Tuhan. Santo Paulus mengetahui hal ini dari pengalaman. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Untuk alasan ini, saya menyemangati kalian untuk membuat doa dan sakramen-sakramen sebagai pondasi kalian. Evangelisasi yang asli lahir dari doa dan dilanjutkan dengan doa. Kita pertama-tama harus bercakap-cakap dengan Tuhan agar mampu bercakap-cakap tentang Tuhan. Dalam doa, kita mempercayakan pada Tuhan orang-orang yang kepada mereka kita telah diutus, memohon Dia agar menjamah hati mereka. Kita mohon Roh Kudus untuk menjadikan kita alat-alat untuk keselamatan mereka. Kita mohon Kristus untuk menaruh kata-katanya di bibir kita dan untuk menjadikan kita tanda-tanda cinta kasih-Nya. Secara lebih umum, kita berdoa bagi misi seluruh gereja, seperti telah dengan jelas diperintahkan Yesus. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Matius 9 ayat 38. Temukanlah dalam perayaan Ekaristi mata air kehidupan iman dan kesaksian Kristen. Dengan secara berkala menghadiri perayaan Ekaristi setiap minggu dan kapan saja kalian bisa hadir dalam sepekan. Datanglah ke sakramen tobat secara berkala. Hal ini merupakan perjumpaan yang istimewa dengan belas kasih Allah saat Dia menyambut kita, mengampuni kita, memperbaharui hati kita dalam cinta kasih. Berupayalah menerima sakramen penguatan atau krisma. Jika kalian belum menerimanya, dan persiapkanlah dengan penuh perhatian dan komitmen. Sakramen penguatan seperti sakramen Ekaristi ialah sakramen perutusan, karena memberikan kepada kita kekuatan dan cinta kasih dari Roh Kudus untuk mengakui iman kita tanpa takut. Saya juga mendorong kalian untuk melaksanakan adorasi Ekaristi, menggunakan waktu untuk mendengarkan dan bercakap-cakap dengan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus menjadi sumber semangat perutusan yang baru. Jika kalian mengikuti jalan ini, Kristus sendiri akan memberikan pada kalian kemampuan untuk setia penuh terhadap sabdanya dan menjadi saksi yang setia dan bersemangat atas Dia. Kadang-kadang kalian akan dipanggil untuk memberikan bukti dari ketekunanmu, khususnya ketika sabda Allah menemui penolakan atau tantangan. Di wilayah-wilayah dunia tertentu, sebagian dari kalian menderita oleh fakta bahwa kalian tidak dapat menjalankan kesaksian publik atas iman kalian akan Kristus berhubung dengan kurangnya kebebasan agama. Beberapa teman telah membayar harga dari kenyataan bahwa mereka telah menjadi kepunyaan gereja dengan nyawa mereka. Saya meminta kalian untuk tetap berteguh dalam iman, percaya bahwa Kristus ada di sisi kalian pada setiap pencobaan. Kepada kalian pula Ia berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Matius 5 ayat 11 sampai dengan 12.
Ananda sekalian, setelah kita mendengarkan pesan Paus Fransiskus bagi kaum muda dalam persiapan menuju WYD tahun 2013, apa pesan Paus tentang doa kepada kaum muda Katolik? Lalu, apa peran Ekaristi dalam kehidupan umat Katolik? Selanjutnya, mengapa doa itu penting bagi hidup kita? Nah, untuk menjawab ini, mari kita menyimak ajaran gereja tentang doa dari Lumen Gentium artikel 34. Keikutsertaan kaum awam dalam imamat umum dan ibadat. Imam tertinggi dan abadi Kristus Yesus bermaksud melangsungkan kesaksian dan pelayanannya melalui kaum awam juga. Maka oleh rohnya, ia tiada hentinya menghidupkan dan mendorong mereka untuk menjalankan segala karya yang baik dan sempurna. Sebab mereka yang erat-erat disatukannya dengan hidup dan perutusannya, juga diikutsertakannya dalam tugas imamatnya untuk melaksanakan ibadat rohani supaya Allah dimuliakan dan umat manusia diselamatkan. Oleh karena itu, para awam sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Kristus dan diurapi dengan Roh Kudus, secara ajaib dipanggil dan disiapkan supaya secara makin melimpah menghasilkan buah-buah roh dalam diri mereka. Sebab semua karya, doa-doa dan usaha kerasulan mereka, hidup mereka selaku suami istri dan dalam keluarga, jerih payah mereka sehari-hari, istirahat bagi jiwa dan badan mereka, bila dijalankan dalam roh, bahkan beban-beban hidup, bila ditanggung dengan sabar, menjadi korban rohani yang dengan perantaraan Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 5. Korban itu dalam perayaan Ekaristi bersama dengan persembahan tubuh Tuhan penuh hikmat dipersembahkan kepada Bapa. Demikianlah para awam pun juga sebagai penyembah Allah yang di mana-mana hidup dengan suci membaktikan dunia kepada Allah. Ananda sekalian, kita tahu bahwa liturgi itu merupakan perayaan iman. Perayaan iman tersebut merupakan pengungkapan iman gereja, di mana orang yang ikut dalam perayaan iman mengambil bagian dalam misteri yang dirayakan. Tentu saja bukan hanya dengan partisipasi lahiriah, tetapi yang pokok adalah hati yang ikut menghayati apa yang diungkapkan dalam doa. Kekasan doa gereja ini merupakan sifat resminya. Sebab justru karena itu, Kristus bersatu dengan umat yang berdoa. Dengan bentuk yang resmi, doa umat menjadi doa seluruh gereja sebagai mempelai Kristus. Berdoa bersama Kristus Sang Penyelamat, sekaligus tetap merupakan doa pribadi setiap anggota jemaat. Doa dan ibadat merupakan salah satu tugas gereja untuk menguduskan umatnya dan umat manusia. Nah, tugas ini disebut tugas imamiah gereja. Kristus Tuhan, Imam Agung yang dipilih dari antara manusia menjadikan umat baru, kerajaan imam-imam bagi Allah dan Bapanya. Mereka yang dibaptis dan diurapi Roh Kudus disucikan menjadi kediaman rohani dan imamat suci untuk sebagai orang Kristiani dengan segala perbuatan mereka
mempersembahkan korban rohani dan untuk mewartakan daya kekuatannya. Oleh karena itu, gereja bertekun dalam doa, memuji Allah dan mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, suci, berkenan kepada Allah. Gereja memiliki imamat umum dan imamat jabatan dengan cara khasnya masing-masing mengambil bagian dalam satu imamat Kristus. Imamat umum itu melaksanakan tugas pengudusan antara lain dengan berdoa, menyambut sakramen-sakramen, memberi kesaksian hidup, pengingkaran diri, melaksanakan cinta kasih secara aktif dan juga kreatif. Imamat jabatan itu membentuk dan memimpin umat serta memberikan pelayanan sakramen-sakramen. Semua umat itu mengambil bagian dalam imamat Kristus untuk melakukan suatu ibadat rohani demi kemuliaan Allah dan keselamatan manusia. Yang dimaksudkan dengan ibadat rohani adalah setiap ibadat yang dilakukan dalam roh oleh setiap orang Kristiani. Dalam urapan roh, seluruh hidup orang Kristiani dapat dijadikan satu ibadat rohani. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban hidup, suci dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadat rohani yang sejati. Roma 12 ayat 1. Dalam arti ini, konstitusi Lumen Gentium mau menandaskan bahwa semua kegiatan mereka, doa dan usaha kerasulan hidup suami, istri dan keluarga, kegiatan sehari-hari, rekreasi jiwa raga, jika dilakukan dalam roh, bahkan kesulitan hidup, bila diderita dengan sabar, menjadi korban rohani yang dapat diterima Allah dengan perantaraan Yesus Kristus. Jadi dalam perayaan Ekaristi, korban ini dipersembahkan dengan sangat hikmat kepada Bapa bersama dengan persembahan tubuh Tuhan. Lumen Gentium artikel 34. Jadi tidak ada keterpisahan antara hidup dan ibadat di dalam umat. Pengertian mengenai hidup sebagai persembahan dalam roh dapat memperkaya perayaan Ekaristi yang mengajak seluruh umat membiarkan diri diikut sertakan dalam penyerahan Kristus kepada Bapa. Dalam pengertian ini, perayaan Ekaristi sungguh-sungguh merupakan sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Lalu apa arti doa? Doa itu berarti berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Doa juga merupakan ungkapan iman secara pribadi dan juga bersama-sama. Oleh karena itu, doa-doa Kristiani biasanya berakar dari kehidupan nyata. Doa selalu merupakan dialog yang bersifat pribadi antara manusia dan Tuhan dalam hidup yang nyata ini. Dalam dialog tersebut, kita dituntut untuk lebih mendengar daripada berbicara. Karena firman Tuhan akan selalu menjadi pedoman yang menyelamatkan. Bagi umat Kristiani, doa ini terjadi di dalam Yesus Kristus, karena Yesus Kristuslah satu-satunya jalan dan perantara kita dalam berkomunikasi dengan Allah. Perantara ini tidak mengurangi sifat dialog antar pribadi dengan Allah. Lalu apa fungsi doa? Peranan dan fungsi doa bagi orang Kristiani antara lain mengkomunikasikan diri kita kepada Allah, mempersatukan diri kita kepada Tuhan, mengungkapkan cinta, kepercayaan,
dan harapan kita kepada Tuhan, membuat diri kita melihat dimensi baru dari hidup dan karya kita, sehingga menyebabkan kita melihat hidup, perjuangan, dan karya kita dengan mata iman, mengangkat setiap karya kita menjadi karya yang bersifat apostolis atau merasul. Lalu bagaimana syarat dan cara doa yang baik? Syarat dan cara doa yang baik, pertama didoakan dengan hati. Yang kedua, berakar dan bertolak dari pengalaman hidup. Dan yang ketiga, diucapkan dengan rendah hati. Kemudian cara-cara berdoa yang baik itu berdoa secara batiniah. Di dalam Matius 6 ayat 5-6 dikatakan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu," dan seterusnya. Jadi berdoa dengan cara sederhana dan jujur. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele. Matius 6 ayat 7. Jadi kita di dalam doa itu jujur dan apa adanya, mengungkapkan segalanya kepada Tuhan. Apa itu doa resmi gereja? Orang boleh saja berdoa secara pribadi atas nama pribadi dan juga berdoa bersama dalam suatu kelompok atas nama kelompok. Doa-doa itu tidak mewakili seluruh gereja, tetapi doa di mana suatu kelompok berdoa atas dan mewakili gereja secara resmi. Doa kelompok yang resmi itu disebut ibadat atau liturgi. Hal yang pokok bukan sifat resmi atau kebersamaan, melainkan kesatuan gereja dengan Kristus dalam doa. Maka dengan demikian, liturgi adalah karya Kristus, Imam Agung, serta tubuhnya yaitu gereja. Oleh karena itu, liturgi tidak hanya merupakan kegiatan suci yang sangat istimewa, tetapi juga wahana utama untuk menghantar umat Kristiani ke dalam persatuan pribadi dengan Kristus. Sacrosanctum Concilium artikel 7. Nah, bagaimana makna sakramen sebagai sarana pengudusan dalam gereja? Kita akan mendalaminya dalam pertemuan kita minggu depan. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kembali kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Kudus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena oleh bimbingan-Mu, apa yang kami pelajari dalam pembelajaran ini telah menghantarkan kami untuk menemukan makna kehadiran-Mu yang kudus melalui gereja-Mu, yaitu demi keselamatan kami. Kami mohon ya Allah, sertailah kami dalam peziarahan kami ini, agar tetap yakin dan percaya pada penyelenggaraanmu melalui gereja yang kudus. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.